Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lainnya, nampak para penonton terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Pertama, mereka melihat seorang bandit terpental dari wisma. Dan selanjutnya adalah pertarungan murid-murid Gunung Hua dengan bandit Nokrim yang akhirnya sangat-sangat di luar nalar. Tentunya dari awal mereka tidak mengharapkan kekalahan Gunung Hua, tapi apa yang mereka lihat sungguh jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan, di mana bandit Nokrim dikalahkan secara sepihak. Bahkan dari sisi lainnya mereka menganggap jika murid-murid Gunung Hua lah yang bandit. Mereka bahkan terkadang merasa kasihan kepada para bandit yang dihajar sepihak oleh murid-murid Gunung Hua. Dan yang lebih penting lagi adalah seseorang mendengar bahwa bandit yang menyerang Gunung Hua berasal dari Deb Yolche. Tentunya sebagian orang tahu benar apa itu Deb Yolche. Ya, Deb Yolche sendiri merupakan salah satu dari 10 benteng terkuat milik 72 benteng Nokrim, di mana bahkan 10 sekte besar terkadang ingin menghindari melawan mereka. Jadi, bagaimana bisa Gunung Hua yang mereka anggap tidak setara dengan 10 sekte besar bisa melawan Deb Yolche dengan mudah? Dan seseorang pun memberi komentar, bagaimana bisa kita bisa mempercayai para bandit jika mereka berasal dari Deb Yolche? Ataukah Deb Yolche tidak sekuat apa yang kita kira? Dan komentar-komentar para warga terhenti tak kalah. Mereka melihat bentrokan besar yang bahkan hampir memporak-porandakan wisma atau pavilion yang ditempati oleh murid-murid Gunung Hua. Ya, itu adalah pertarungan antara Jogul melawan Dongwon. Tentu saja Dongwon mengeluarkan aura yang mengerikan, tapi Jogul menanggapinya dengan santai seolah-olah itu bukanlah masalah besar. Ya, Jogul sendiri sudah melawan banyak sekali orang kuat, jadi ia tidak terlalu kaget dengan aura yang dikeluarkan oleh Dongwon. Tidak hanya itu, serangan Dongwon berhasil dimentahkan dan serangan Jogul beberapa kali berhasil mengenai Dongwon. Itu benar-benar membuat Dongwon frustasi. Bagaimana bisa ia dipukul mundur oleh bocah yang bahkan belum lama lahir, hingga pada akhirnya Dongwon pun meningkatkan auranya menjadi 3 kali lipat. Tapi sayangnya Jogul juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan kali ini pergerakannya lebih cepat dibandingkan pergerakan sebelumnya. Pedang-pedang Jogul selalu mengincar tubuh Dongwon, dan bahkan sesekali Dongwon merasa jika pedang tersebut hampir saja menggorok lehernya. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua yang belum mengetahui kemampuan penuh Jogul hampir terkejut dengan apa yang mereka saksikan, tapi tidak dengan rombongan Baekjun. Mereka mulai mengomentari pertarungan Jogul yang pada intinya sepertinya adalah hal yang tepat membiarkan Jogul melawan Dongwon. Ada banyak perubahan dari Jogul dan mungkin itu juga dipengaruhi oleh Chungmyun. Tapi ada satu hal yang pasti, Jogul telah tumbuh pesat. Yeonjung bisa menyadari jika Dongwon setidaknya sama kuatnya dengan salah satu kapten dari klan 10.000 orang. Dulu untuk mengalahkan satu kapten saja ia harus bekerja sama dengan Jogul, tapi kali ini Jogul bahkan bisa menanganinya seorang diri. Ya, tentunya perkembangan Jogul tidak datang begitu saja, dan bukan juga karena pelatihan semata. Semua itu berdasarkan pengalaman di medan pertempuran. Saat berada di Istana Laut Utara, mereka mengalami pertarungan yang tiada hentinya dan juga pertarungan untuk mempertaruhkan nyawa. Dengan pengalaman tersebutlah seseorang bisa berkembang dengan pesat. Akhirnya mereka pun paham apa yang dimaksudkan oleh Chungmyun, dan ini jugalah apa yang diinginkan oleh Chungmyun untuk memperkuat murid-murid Gunung Hua. Mereka harus mengalami pertarungan nyata. Di
sisi lain, Dongwon benar-benar terpojok. Awalnya ia percaya diri dan selalu saja mengeluarkan kata-kata kasar untuk mengintimidasi Jogul, tapi setelah beberapa saat Jogul hanya mengabaikannya dan pedangnya lah yang berbicara. Dongwon benar-benar terpojok. Ia sama sekali tidak bisa memahami dari manakah kemampuan bocah yang ia lawan. Jelas-jelas ia masih muda, tapi pengalamannya seperti prajurit tua yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di medan pertempuran. Lalu luka-luka di tubuh Dongwon juga mulai terlihat jelas. Sungguh keadaan yang membuat frustasi. Dongwon sempat berpikir jika saja ia diberikan satu kesempatan untuk bisa menyerang Jogul, mungkin situasinya akan berubah. Tapi sayangnya sampai akhir Jogul sama sekali tidak memberikan celah kepada Dongwon. Lalu di tengah-tengah pertempuran tersebut ia juga mulai melihat ilusi bunga plum. Tentu saja itu adalah teknik bunga plum. Dari sudut pandang Dongwon, tentunya ia bertanya-tanya teknik pedang gila macam apa ini. Walau begitu, ia tetap terpesona dengan ilusi yang diciptakan oleh teknik pedang milik Jogul. Hingga pada akhirnya dari bunga plum yang bermekaran, pedang Jogul pun muncul dan bersiap untuk mencabik tubuh Dongwon. Tentu saja Dongwon berinisiatif untuk menghindar, tapi sayangnya pedang Jogul masih sempat menggapai tubuhnya dan luka yang agak dalam mulai terukir di tubuh Dongwon. Melihat tubuh Dongwon yang berkucuran darah, Jogul pun berkata, ini sangat membosankan dan ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pertarungan melawan kultus iblis. Mendengar hal tersebut tentunya membuat harga diri Dongwon terluka, tapi ia juga tidak bisa menyangkal perkataan Jogul. Setelah bertarung langsung melawannya, ada satu hal yang pasti, kemampuan mereka terpaut jauh dan bagaimana bisa ia mengalahkan seseorang yang bahkan tidak bisa ia kalahkan dalam tubuh normalnya. Kini hampir seluruh tubuh Dongwon dipenuhi dengan luka, tapi ia tetap harus menjaga harga dirinya. Oleh sebab itulah ia berkata, dasar bocah bajingan, apakah kau tidak tahu siapa aku? Lalu Jogul pun menanggapinya, hei orang tua, aku sudah mengalami banyak hal untuk takut dengan ucapan semacam itu. Dan setelahnya Jogul pun menyerang kembali tubuh Dongwon, tapi ia juga berkata, bahu, pinggang, perut, paha. Apa yang diucapkan oleh Jogul sepertinya sudah menjadi ciri khas dari serangan murid-murid Gunung Hua. Entah kenapa mereka selalu menyebutkan anggota tubuh yang akan mereka serang kepada lawannya. Sepertinya kebiasaan tersebut turun dari Chung Myun yang selalu saja menghajar mereka sambil mengucapkan anggota tubuh yang akan ia serang. Dan tentunya tubuh favorit yang sering diincar oleh murid-murid Gunung Hua adalah kepala. Setelah menerima serangan tersebut, pada akhirnya Dongwon pun tumbang. Itu disaksikan oleh para bandit Nokrim yang masih melanjutkan pertarungan. Lalu Jogul pun berkata, jika kau merasa tidak adil, maka sekali-kali pergilah ke Istana Laut Utara. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.